Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Takin dengan NIM 11122201440 dari blok 16 Praktikum Geoinformatika. Pada video kali ini saya akan melakukan analisis data sesar dan kekar melalui software DIPS. Jadi ada diberikan data sesar itu dengan bidang sesar N 112 derajat east dan per 64, lalu rek ada 50, pergerakan kanan. Analisis hingga diketahui nama sesarnya menurut Rika 1971. Jadi langsung aja, caranya new, baru atur project settingnya jadi strike right dip, lalu oke, lalu input bidang sesarnya yaitu 112 dan dipnya 64, pilih contour preset. Jadi lalu kita buat garis bidang sesarnya dengan cara add user plane. Taruh kursor di bagian tengah areanya. Lalu beri nama bidang sesar. Setelah itu, karena ini tidak sesuai, jadi kita ubah 112/64. Baru visibility-nya kita atur yang diinginkan, lalu oke. Setelah itu, kita hilangkan areanya. Area kontur ini menjadi major dengan cara major plane preset. Lalu ada diberikan data rek sebesar 50. Untuk memasukkan data rek-nya kita perlu bantuan StereoNet overlay. Jadi kita atur StereoNet-nya agar mempermudah. Trennya ini kita masukkan strike dari bidang sesar 112. Oke. Lalu kita buat rek-nya dengan cara pakai option draw polyline sebesar 50, 10, 20, 30, 40. Jadi sesuai arah bidang sesar. Kita buat dari garis ujung batas primitif ke hingga kontak dengan bidang sesar. Setelah udah, kita beri nama rek. Setelah itu, kita menentukan pergerakannya. Karena tadi pergerakannya kanan, ini kita beri arah kanan pada bidang sesar. Setelah itu, kita tentukan hanging wall dan foot wall-nya. Oke. Wall, baru di sini hanging wall. Setelah itu, kita menentukan net slip. Net slip itu dibuat dari tengah StereoNet, lalu melewati kontak antara bidang sesar dan rek hingga garis primitif garisnya. Oke, kita beri nama net slip. Kita juga bisa atur warnanya di atribut color ini agar mempermudah penglihatan. Lalu kita bisa menentukan nama sesarnya menurut Rika 1971. Jadi pergerakan kita tadi di kanan, lalu dengan sebelum itu kita buat arah pergerakan net slip-nya bisa naik atau turun dengan cara net slip ini pergerakannya itu dia mengikuti arah pergerakan hanging wall. Jadi seperti ini. Jadi di sini net slip masuk ke dalam yaitu naik di Ricard 1971, jadi pada bagian kanan dan bagian naik atas ini area kita. Bagian dalam menggunakan div yaitu data kita tadi 64, jadi bisa 2657 areanya. Lalu di bagian luar ini rek 50, jadi kita mendapatkan nomor 6.
yaitu right reverse slip fault. Kita beri nama right reverse slip fault menurut Picard 1971. Oke, jadi kita telah menentukan analisis nama sesarnya yaitu right reverse slip fault. Selanjutnya kita mengolah analisis data kekar yang diberikan dengan cara new. Lalu jangan lupa kita atur project settingnya menjadi strike right tip. Lalu kita masukkan data SD1 SD2-nya sini. Copy paste saja. Setelah itu kita pilih contour preset. Jadi kita membuat garis SD1 SD2-nya dengan cara user plane. Kita arahkan kursornya di bagian tengah area. Setelah itu kita beri nama SC. Jadi di sini ada 172, itu merupakan area SC1. Baru kita atur visibility-nya. Kita buat garis lagi untuk SC2 di bagian tengah-tengah kursornya. Lalu kita buat SC2. Oke. Kita atur warnanya dengan cara klik garisnya, baru klik kanan, baru edit user plane. Kita ubah warnanya. Setelah itu kita bisa menghilangkan area kontur ini dengan cara major plane preset. Kita bisa buat bidang bantunya dengan cara menaruh kursor di bagian perpotongan SJ1 SJ2. Kita beri nama bidang bantu. Oke, setelah itu kita atur warnanya. Di bagian kiri ini juga bisa. Kita menggambarkan tegasan-tegasan, itu sigma 1, 2, 3. Sigma 2 itu dibuat dari tengah stereonet menuju melewati potongan antara SJ1 dan SJ2. Oke, kita beri nama sigma 2. Lalu setelahnya kita buat sigma 1. Sigma 1 itu area terkecil dari potongan SJ1 dan SJ2. Itu lalu dibagi 2. Jadi sigma 1 itu berada di tengah-tengah antara SJ1 dan SJ2. Karena ini kecil, kita hitung dulu. Bagian ini strike-nya 82, lalu di bagian SJ2 di sini areanya 124. Kita hitung dulu sebelum membuat sigma 1. Itu 82, 124 dikurang 82, baru bagi 2. Tor 124 dikurang 82, lalu kita bagi 2, tambah 82. 103. Jadi sigma 1 itu dibuat ke arah 102. Dari tengah stereonet menuju. Jadi kita bisa melihat nilainya di bagian kanan bawah karena ini udah pas 102. Kita beri nama sigma 1. Lalu sigma 3. Sigma 3 itu jadi nilainya 90 derajat dari sigma 1. Karena tadi di sini 102, jadi kita buat sini nilainya ditambah 90. Jadi 192 mengikuti arah bidang batu. 192. Kita beri nama sigma 3. Oke,
Setelah itu kita ada diberikan tugas untuk menentukan release join dan extension join. Jadi release join itu dibuat garisnya dari perpotongan sigma 2 di letak sigma 2 dan sigma 3. Jadi release join untuk dari itu. Jadi kita gambarkan dari sigma 2 melalui sigma 3. Oke, ini release join. Kita ganti warna agar mudah dilihat. Join, baru kita atur warnanya. Oke, lalu kita buat extension join. Jadi extension join ini dari letak sigma 2 perpotongannya melalui sigma 1 sini. Jadi kita buat melalui sigma 1. Oke, kita beri nama extension join. Kita ganti warnanya. Oke, setelah itu kita tinggal mengetahui arah nilai tegasan-tegasannya. Jadi di sini ada sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Jadi untuk sigma 1 itu kita perlu ubah dulu project settingnya menjadi trend plunge dengan cara mengklik ya. Lalu kita untuk sigma 1 kita arahkan antara perpotongan sigma 1 dengan bidang bantu. Jadi di sini itu nilainya 12 baru di P3. Jadi 3 baru N 12. That is lalu sigma 2 di perpotongannya 27750. Terakhir di sigma 3 potongan dengan bidang bantu itu 102 39 102. Oke, untuk data lainnya seperti release join, extension join, SC1, SC2 itu kita bisa lihat di tabel ini. Tapi kita perlu ngatur dulu project settingnya di bagian kanan bawah ini menjadi strike right. Jadi SC1 ada nilainya, SC2 di sini, bidang bantu berapa, release dan extensionnya. Tapi kalau untuk extension dan release join bukan untuk release join untuk sigma 1, sigma 2, sigma 3 kita perlu mengaturnya menjadi trend plunge. Baru kita tekan di perpotongan antara bidang bantu. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.